Dianggap parasit keluarga. Bab 121. 1 juta, Pak Gede. Aku bonusi informasi sekarang dia mau kemana? Todong Jihan sambil menyodorkan tangan kanannya. Sudah, itu disuruh pergi saja, Han. Daripada di sini jadi fitnah. Ujar Ibu Fatimah yang tengah memberi kembalian uang pembayaran pembeli. Ah, kamu, Fat. Bilang saja kalau kamu cemburu karena ternyata aslinya kamu sayang banget ke aku. Ucap Pak Haji. Han. Kalau ujung-ujungnya dia pulang ke rumah, saya wedi takut jatuh. Jalan ke rumahnya mirip wajah sama badan kamu. Terjal enggak enak banget. Jihan langsung mendengus sebal menatap Pak Haji. Sudah turun 3 kilo, Pak Gede. Lipatannya sudah agak lumer ke sebelah. Tapi tetap saja, belum enak dipandang. Tuh lihat motormu. Langsung ringsek padahal baru dipakai sekali. Tanda-tanda kiamat itu buat tuh motor. Balas Pak Haji. Ini mau enggak, fotonya. Buat dicetak di kaos apa jaket. Kekinian banget itu. 1 juta, masa iya sekelas Pak Gede enggak bisa? Jiwa bisnis Jihan meronta-ronta, menjadikan Pak Haji sebagai sasaran empuknya. Masa iya, 1 juta? Ucap Pak Haji. Masa iya musafir cinta mentok di biaya? Balas Jihan. Oke, tapi kamu anterin saya kemana Dewi di gerangan pergi, baru saya kasih 1 juta. Iya, enggak, Fat. Jangan cemburulah, Fat. Walau hatiku bercabang, di salah satu cabangnya itu milik kamu. Alah. Geli Ibu Fatimah tak sedikit pun tergoda oleh Pak Haji. Beberapa saat kemudian, Pak Haji sudah langsung pergi mengikuti Jihan. Jihan mengemudikan motornya dengan kecepatan sedang. Hahaha. Lihat Jihan naik motor begitu beneran mirip gajah duduk. Saking jahilnya Pak Haji, pria itu sampai menekan klaksonnya beberapa kali, kemudian memepetkan Jihan ke tepi. Semprul Pak Gede. Kalau aku kenapa-kenapa, ucap Jihan yang sebenarnya belum selesai bicara, tapi Pak Haji sudah lebih dulu menahan. Jangan dulu soalnya saya belum pesan kain kafan buat kamu. Ukuranmu kan wajib ukuran spesial. Kecuali kalau kamu mau dibungkus pakai kantong kresek segede gaban, ya sudah sana, mati. Ucap Pak Haji yang lagi-lagi tertawa. Sampailah mereka di depan gerbang rumah Sofia dan di sana ada motor Widi yang penuh barang belanjaan. Musafir cinta. Berkelana mencari janda, dengan bantuan sana-sini, yang penting jandanya mau diajak nikah lagi. Pak Haji bernyanyi. Itu lagu Kerasakti, Pak Gede. Tegur Jihan menatap heran Pak Haji yang sibuk berusaha mengintip apa yang terjadi di dalam sana. Tentunya yang dicari Widi. Wah, suasananya cocok ini. Mau senja gimana gitu? Apalagi kayaknya Dewi disuka yang berbau romantis. Buktinya saja, dia sempat jadi korbannya Pongah. Ucap Pak Haji, tapi sambil menyindir sekaligus melirik Jihan. Sudah terbuktikan, Pak Gede. Sudah sini, bayar. Enggak bayar belok kiri masuk neraka, loh. Tagih Jihan sambil menyodorkan tangan kanannya kepada Pak Haji. Dicicil boleh enggak soalnya bentar lagi lebaran, bakalan banyak pengeluaran buat bayar karyawan. Apalagi kamu pasti minta ampau. Tawar Pak Haji. Jangan dicicil, Pak Gede. Nanti yang ada, rezeki Pak Gede seret. Sergah Jihan. Walau tampak kesal sekaligus tak rela,
pada akhirnya Pak Haji tetap membayar Jihan dengan nominal yang sudah dijanjikan. Ih, Han. Tunggu, jangan pergi dulu. Ini tinggal selembar, kalau Ayang Widi pengin jajan gimana? Masa iya cuma 100.000? Ya enggak, tega aku. Suruh beli gorengan. Duh, nanti dia batuk. Sergah Pak Haji berusaha menahan kepergian Jihan. Gesek lagi saja, Pak Gede. Bawa Widi ke mesin ATM biar lihat tabungan Pak Gede. Siapa tahu, dari mesin ATM, turunlah cinta. Yakin Jihan. Daripada dibawa ke mesin ATM, mending langsung ke kuah. Sebal Pak Haji, tapi Jihan malah tertawa sambil buru-buru tancap gas dari sana. Tak butuh waktu lama dari masa tunggunya, akhirnya ia bertemu Widi yang diantar oleh Ibu Kalsum. Wah, ada Pak Haji, ujar Ibu Kalsum. Yoi, Bu DPR. Di mana ada janda cantik, disitulah musafir cinta bertahta. Hahaha. Balas Pak Haji dengan girangnya. Bebu, Pak Haji ini enggak bahaya semacam maksa apalagi nekat pegang-pegang, kan? Lirih Widi yang jujur saja jadi parno ke Pak Haji. Walau ragu karena memang tidak yakin, Ibu Kalsum berkata, harusnya sih enggak, tapi kalau iya, sudah digaplok saja. Gaplok itu apa, Bu? Lirih Widi. Apa sih itu? Ya. Pukul yang enggak tanggung-tanggung pokoknya. Balas Ibu Kalsum sulit menjelaskan. Tapi yang Ibu tahu, tuh orang anti dibawa ke rumah kamu soalnya jalannya susah. Sia takut jatuh, terancam stroke atau malah gegar otak. Lanjutnya yang langsung tertawa geli. Widi ikut menahan tawanya. Ia langsung pamit tanpa memedulikan Pak Haji yang terus berusaha mencuri perhatiannya. Dari merengek manja, membuat lelucon, menawari makan, juga sederet perhatian lainnya, termasuk itu menawari Widi belanja. Sebelum benar-benar pulang, Widi sengaja mampir ke kontrakan David untuk mengambil pesanannya. Disinilah rahasia Pak Haji yang membayar pesanan Widi terbongkar. Kenapa Mbah bayarin pesanan Widi? Tanya David yang kebetulan ada di sana dan sudah langsung menyusun pesanan Widi ke keranjang yang terbilang sudah penuh. Ya tentu karena hati dan cintalah. Balas Pak Haji dengan entengnya. Lah, Widi kan lebih cocok jadi cucu Mbah. Balas David meyakinkan. Cucu apaan, sih? Sekarang kan zamannya wanita lebih suka laki-laki matang. Yakin Pak Haji sambil bersedekah menunggu David beres mengikat pesanan Widi yang memang banyak. Mateng apaan? Kalau Mbah bukan mateng lagi, tapi kematangan. Sergah David. Kematangan apaan? Balas Pak Haji jadi kurang percaya diri. David yang akhirnya beres membantu Widi, jadi tertawa. Kalau Pak Haji memang pecinta janda sejati, tuh mama saya janda. Janda sejati malah. Dari saya SMA, enggak nikah lagi beliau. Yang itu ya sudah enggak layak konsumsi lah, fit. Beneran bukan sekadar enggak enak, tapi memang enggak layak konsumsi. Ibaratnya, udah kedaluarsa. Keluh Pak Haji. Widi sudah langsung sibuk tertawa. Bisa-bisanya seorang David yang sangat pendiam, sampai mau menggoda Pak Haji. Namun Widi berpikir kenyataan itu terjadi lantaran David sudah agak sering menghabiskan waktu dengan Kalandra dan Sofia yang memang sudah terbiasa bercanda dengan Pak Haji. Ya sudah, pulangnya tunggu azan maghrib berhenti. Nanti aku antar sampai depan. Karena Pak Haji pasti enggak berani,
lanjut David yang kali ini sampai menahan tawanya. Apalagi Pak Haji sampai tidak bersemangat dan memang tidak bisa membalas. Namun pada akhirnya, Pak Haji malah ngojek ke David demi bisa mengantar Widi, memastikan janda cantik itu pulang sampai rumah dengan selamat. Ya ampun, Nga. Pilih jalan yang benar. Jangan pilih jalan yang mirip badannya si Jihan. Enggak enak ini. Encok. Ini sudah yang paling bagus, Mbah. Ya Allah, heran aku. Ini Pak DPR matanya picek apa gimana, jalan mirip badannya Jihan dibiarin. Ini kalau musim hujan, bisa jadi tambak lele ini. Kesal Pak Haji, tapi David yang menjadi lawan bicaranya malah tertawa. Iya, kan, Fit. Hayo jujur, kamu sama Jihan sudah pakai gaya apa saja? Hayo, hayo. Pak Haji mendadak jahil menggelitiki pinggang David. Sumpah Mbah, saya enggak ngapa-ngapain. Belum pernah belas. Balas David. Hahaha. Payah, kamu. Demi keamanan bersama, demi menjaga nama baik Widi sebagai janda yang rawan gosip termasuk itu gosip tetangga, David dan Pak Haji sepakat langsung putar balik setelah Widi masuk ke rumah. Rumah Widi kecil banget. Ujar Pak Haji tak tega. Ya makanya beliin rumah. Balas David dengan entengnya. Kalau dia mau nikah sama saya beliin, Fit. Makanya kamu dukung saya, dengan cara, ketik Rex spasi janda, tolong jangan bikin saya menunggu lama. Jelas Pak Haji yang malah membuat David terbahak. Sungguh perjalanan mengejar janda yang sangat menyenangkan, walau Pak Haji sampai encok dan semua badan terasa pegal. Dokter Andri duduk gelisah di ruang kerjanya yang ada di klinik. Ia menatap layar ponselnya yang berisi ruang obrolan antara dirinya dengan Widi. 5 pesan yang ia kirimkan dari kemarin belum ada yang dibalas. Membuatnya resah karena kali ini, Widi terkesan jelas sengaja menghindarinya. Lebih parah dari awal perkenalan mereka. Dokter Andri, aku ada salah, ya. Aku siap-siap tarawih dulu, ya. Pulang dari tarawih pun pesan yang Dokter Andri kirimkan tetap dihiasi 2 centang biru. Padahal jika melihat status Widi aktif menawarkan setiap dagangan. Dari semacam keperluan dapur, kosmetik, pakaian, tas, sandal, sepatu, kue lebaran, juga aneka hampar. Dokter Andri melihat setiap kiriman status Widi, mirip anak ABG yang sedang menunggu tanggapan gebetan. Tahu tak memberi kepastian, tapi masih saja ditunggu. Ini, aku kok dicueki, ya. Kalau memang dia sibuk, harusnya enggak gini. Padahal aku sudah tanya, aku salah enggak? Kalau aku nanya lagi, ya bingung mau nanya apa. Enggak mungkin juga aku langsung bilang kangen, pengin ngobrol, walau kenyataannya memang iya, aku kangen. Terpikir oleh Dokter Andri yang kali ini tidur di klinik untuk menghubungi Kalandra. Namun yang menjadi masalah, Dokter Andri tahu, sahabatnya itu sedang sangat sibuk jika menghadapi akan lebaran layaknya sekarang. Ditambah lagi, Kalandra baru saja memiliki 2 anak kecil. Dokter Andri, Widi kok cuek banget ke aku, ya. Dari kemarin aku sama sekali enggak ada yang dibaca. Tak mau makin penasaran, Dokter Andri sengaja mengirimi sahabatnya pesan. Tak disangka, pesannya langsung dibaca, padahal kini sudah hampir pukul 10 malam, yang mana biasanya semenjak menikah dengan Sofia, Kalandra sangat jarang merespons pesan selepas jam kerja. Di tempat berbeda, di dalam kamar,
Sofia tengah merancang hamper untuk acara si kembar. Hampernya berupa kantong karton yang dalamnya berisi 2 handuk tangan warna pink dan biru, selain aneka kue kering berukuran mungil dalam wadah khusus yang menggemaskan dan juga masih bernuansa biru pink. Sofia yang duduk di kursi kerja sang suami untuk menyusun semua itu langsung tersenyum ceria ketika mendengar panggilan lirih dari Calandra dan jelas tengah menggodanya. Sofia berangsur menoleh sekaligus menengadah, membiarkan sang suami yang baru pulang, mengabsen wajah termasuk juga bibirnya, dengan ciuman manis. "Sudah dapat banyak," ucap Calandra yang langsung memijat-mijat kedua pundak sang istri, sesaat setelah ia meletakkan tas kerjanya di sebelah meja kerja. "Alhamdulillah sudah lumayan, Yang. Sampai hari H acara pasti beres," balas Sofia masih menyusun. "Keren-keren." Sergah Calandra sengaja memuji sambil terus memijat pundak Sofia, sebelum akhirnya ia pamit agar bisa secepatnya berbaur bersama anak-anak dengan leluasa. Namun sebelum ia masuk kamar mandi, ia sudah langsung sibuk tertawa lantaran di dekat kasurnya, menjadi ada 3 ranjang bayi lantaran Aidan iri ingin tidur di ranjang bayi pula layaknya adik-adiknya. Tapi tidurnya jadi pulas banget, Yang. Apalagi yang tadi siang, dia juga sampai ikut pijat ke aku. Heboh Mas Aidannya, apa-apa mau, cerita Sofia. Kayaknya Mas Aidan bingung, ya. Suasana Berry, kok jadi gini ada ini itu. Mamahnya juga jadi sibuk dan Mas Aidan mendadak nyaris sepenuhnya jadi anaknya Mbak Uti sama Mbah Kakung. Calandra yang sudah beres mandi, memandangi wajah anak-anaknya dengan tatapan yang begitu damai.